Hai Perbanas Pips, ketemu lagi dengan kami, tim Perbanas Terkini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang cyber security. Cyber security adalah salah satu hal yang wajib kamu perhatikan untuk melindungi data dan diri Anda di era modern ini. Apalagi pelaku kejahatan kini selalu saja bisa menemukan celah untuk mencelakai korbannya. Keamanan cyber atau cyber security adalah serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses ilegal. Penting untuk selalu menerapkan praktik cyber security, mengingat segalanya kini mulai terhubung secara digital, dari memesan makanan, membayar di toko, sampai moda transportasi. Anda hampir selalu terlibat dengan ruang cyber. Jadi, bisa dibilang bahwa cyber security adalah checklist utama bagi Anda yang aktif di internet. Pastikan selalu menggunakan protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data dan sertifikat SSL. Yang pertama, confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan dalam cyber security adalah konsep yang berkaitan dengan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Praktiknya berupa tindakan mengontrol akses data agar tidak terjadi pencurian atau kebocoran data. Penerapannya bisa dengan membatasi akses dari pihak tidak berwenang. Misalnya membatasi akses database gaji perusahaan hanya ke karyawan bagian keuangan saja. Karyawan di luar bagian tersebut hanya bisa melihat struktur perusahaan yang berisi nama dan jabatan. Konsep ini juga digambarkan lewat penggunaan faktor authentication. Sistem ini mengharuskan pengguna melewati 2 tahap autentikasi sebelum bisa mengakses data. Jadi, meski penjahat cyber berhasil mendapatkan username dan password Anda, mereka tetap tidak bisa login karena tidak punya kode yang diperlukan untuk konfirmasi kepemilikan. Selanjutnya adalah integrity. Implementasi konsep ini berkaitan dengan menjaga keaslian dan kebenaran data. Misalnya, sebagai pemilik toko online, Anda harus menjaga data pelanggan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi kebocoran data yang merugikan pelanggan Anda. Selanjutnya ada availability. Konsep availability mengacu pada ketersediaan data Anda. Ketersediaan berkaitan dengan memastikan sistem dan layanan tetap dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce harus memiliki sistem yang kuat untuk melindungi diri dari serangan DDoS yang dapat membuat website mereka tidak dapat diakses oleh pelanggan. Yang pertama, cloud security. Cloud security mencakup enkripsi data, pengelolaan akses yang ketat, dan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas yang mencurigakan. Cloud cyber security adalah prinsip utama untuk memastikan keamanan data. Selanjutnya ada network security, yang mana jenis keamanan cyber yang mencakup langkah-langkah perlindungan jaringan internal dari ancaman cyber. Upaya ini dilakukan untuk mendeteksi ancaman yang muncul dari malware. Selanjutnya adalah application security, yang mana upaya melindungi dan meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang mungkin terjadi. Jenis cyber security yang satu ini melibatkan pengujian dan pengembangan aplikasi secara cermat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan yang ada. Yang pertama ada cybercrime, kejahatan yang menyasar sistem perangkat komputer. Pelaku melakukan akses ilegal, transmisi ilegal, atau manipulasi data untuk tujuan tertentu, diantaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. Yang kedua ada cyber attack. Target cyber attack biasanya melibatkan kepentingan politik. Aktivitas ini berusaha mengumpulkan informasi, mencuri data, hingga mengambil alih sistem targetnya. Yang ketiga ada cyber terrorism. Cyber terrorism mengacu pada usaha mengancam, provokasi, atau intimidasi lewat sistem komputer. Aktivitas cyber ini sangat berbahaya karena menyebabkan kepanikan dan ketakutan skala besar. Yang pertama, malware. Jenis-jenis malware. Yang pertama, virus. Program yang beraplikasi diri, menempel pada file bersih, dan menyebar ke seluruh sistem komputer.
Yang kedua, Trojan, sejenis malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Yang ketiga, spyware. Spyware adalah program yang secara diam-diam merekam apa yang dilakukan pengguna sehingga penjahat dunia maya dapat menggunakan informasi ini. Jenis-jenis malware. Yang kedua ada injeksi SQL. Injeksi SQL adalah jenis ancaman cyber yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri data dari pusat data. Ini memberi mereka akses ke informasi sensitif yang terdapat dalam pusat data. Yang ketiga ada phishing. Serangan phishing ini sering digunakan untuk menipu orang agar memberikan data dan informasi pribadi. Serangan phishing. Yang keempat ada man in the middle. Jenis serangan cyber ini berbentuk penyadapan komunikasi antara dua individu untuk mencuri data. Yang kelima ada denial of service. Serangan ini mencegah sistem komputer memenuhi permintaan akses yang sah. Caranya dengan membanjiri jaringan dan server dengan traffic, sehingga sistem tidak bisa dijalankan. Yang pertama, ada selalu update software. Biasanya, pelaku kejahatan cyber berusaha mengeksploitasi software untuk mengambil alih sistem komputer. Patch keamanan terbaru dari sistem operasi dan internet security mencegah hal itu terjadi. Jadi, Anda perlu update perangkat lunak ini secara rutin. Selanjutnya adalah pasang antivirus. Menginstal antivirus terbaik menjadi salah satu solusi keamanan untuk melindungi perangkat dari serangan hacker. Software ini berguna untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer kita dari ancaman cybercrime. Selanjutnya adalah buat kata sandi yang kuat. Pastikan meningkatkan keamanan data dengan membuat kata sandi yang kuat, misalnya dengan mengkombinasikan angka, huruf, dan simbol. Selanjutnya, jangan menggunakan jaringan Wi-Fi asing di tempat umum. Penggunaan jaringan Wi-Fi yang tidak Anda kenali membuat Anda rentan serangan man in the middle atau evil twin. Nah, kita sudah mempelajari apa itu cyber security. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, sampai tips supaya mengamankan sistem komputer dari serangan cyber. Thanks for watching Perbanas Pips.